Gue pernah. Jadi gue pernah sih. I gotta say, she is so damn beautiful. IG-nya apa IG? Catat IG-nya ntar. What is up ya squad, back with me again, Eduardo Adam. Selamat datang kembali di channel gua. Di video kali ini gua pengen nge-react, ngajak kalian semua kita nonton bareng TikTok, ya kan, video-video curhatan cewek-cewek seputar dunia pertemanan, pacaran, percintaan, in relationship, sehingga kita dapet banyak pelajaran, ya kan, buat lu pada nih yang mungkin belum pernah pacaran, yang jomblo dari lahir, ya kan. Mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat lu semua, sekaligus lu bisa cuci mata ya, oke? Langsung aja kita nonton, ada apa aja sih kakak? Ilfil karena voucher Starbucks, apa nih? Jadi gue pernah dekat sama cowok gitu. Oke. Terus dia ngajakin gue ngopi ke Starbucks. Karena dia katanya punya voucher. Ya udah deh, kita ke Starbucks kan. Terus pas sampai di kasir, gue mesen tuh pesan gue. Terus gue nanya, lo nggak pesan? Terus dia bilang, enggak deh gue. Gue bingung kan, padahal kan dia yang ngajakin ngopi gitu kan. Ya udah deh, gue nggak bermaksud minta bayarin sih sebenarnya, tapi kan dia tadi bilang kan dia punya voucher. Ya udah tuh gue tungguin, tapi dia nggak ngapa-ngapain. Ya udah kayak gue bayar kan pesanan gue. Udah tuh akhirnya kita duduk. Terus ke 15 menit kemudian dia akhirnya kayak ngomong, gue mau pesen deh. Akhirnya dia mesen tuh pesanan dia. Udah deh, akhirnya dia duduk di meja gue. Terus dia dengan bangganya dia bilang, gue cuma bayar 5.000 dong, karena gue punya voucher. Sumpah mati, ilfil banget parah. Ya aneh sih. Itu cowoknya mau show off aja sih kalau gue bilang. Justru harusnya kalau lu mau memenangkan hati cewek, itu voucher ya, lu kasih ke tuh cewek buat bayarin. Atau enggak, lu pesan bareng. Nah, dengan voucher itu jadinya gabungan bilnya tuh jadi berkurang gitu loh. Atau lu bayarin sekalian. Itu cara lu kalau mau menangkan hati cewek. Nyari cewek kok medit begitu, gimana ceritanya? Lanjut. Gue pernah. Jadi gue pernah sih. I gotta say, she is so damn beautiful. IG-nya apa IG? Catat IG-nya ntar. Sama satu cowok nih, kita ke... Suaranya halus lagi ya? Kan. Itu tempatnya di India. Iya, oke. Gue mesen makan sama kopi. Oke. Habis itu dia mesen minum. Nah, pokoknya udah kita makan dan minum. Oke. Iya. Akhirnya bayar nih, pas bayar, Oke. gue tuh udah nanya, sebelum bayar tuh gue udah nanya kayak, bagian gue berapa? Dia bilang santai. Jangan santai-santai, gue mau bayar nih, gue mau gitu kan. Bagian gue berapa? Udah santai, gitu terus tuh sampai di mobil. Yaudah, karena gue nanya-nanya gue nggak enak kan, dia selalu kayak yang apa? Kayak gue takutnya tuh kayak annoying gitu. Setelah gue tanya-tanya mulu, akhirnya yaudahlah mungkin emang dia mau treat me gitu kan. Terus sampai akhirnya gue udah sampai di rumah nih, sejam lah dia bisa nganter gue. Dia bilang kan kayak dia udah sampai rumah, udah ngabarin. Gue nggak expect dia bakalan ngasih totalan semuanya. Ntar gue ngakak banget, padahal gue nggak keberatan untuk bayar. Cuma konsepnya dia kayaknya mau tapi malu gak sih? Oke. Dan sampai pajak-pajaknya, terus dia ngasih nomor rekeningnya. Dia bilang kalau udah transfer kabarin aja ya, thank you. Enggak, maksud gue gini loh. Aduh, apa sih? Jadi ini info ya. Gue punya 2 video reaction soal cewek-cewek yang ilfeel sama kelakuan cowok-cowok aneh ya. Dan sebagian besar tuh kebanyakan itu cowok-cowok zaman sekarang tuh meditnya bukan main, men. Another level gitu. Gue gak ngerti kenapa. Justru harusnya kalau lu lagi first date itu kalau sebisa mungkin tuh memberikan kesan yang baik. Iya kan? Dengan begitu tuh, aduh, sampai pajak-pajaknya. Gue gak nyuruh lu harus bayarin juga sih, cuman ya terus terang aja gitu loh. Kalau emang lu mau split bill, ayo. Mau lu bayarin juga, ya udah gitu. Jangan usah sampai terlalu berbelit-belit gitu loh. Ada part 2-nya ya, lanjutannya nih. Part 2 nih ya, atas request kolega. Atas request. Dia lucu nih. Suka gue nih. Kolega warga semuanya. Oke. Jadi gue tuh sebenarnya emang udah pernah minta stroke sama dia, tapi nggak dikasih-kasih. Bahkan sampai detik ini gue pun nggak tahu tuh isi stroke-nya apa, ya kan? Nggak tahu gue cuma bayar aja. Udah gue transfer, gue kirim screenshotannya ke dia, terus dia bales tuh. Bentar. Kok gue nemu komen gue sih? Ketika ceweknya di gue. Gue sempet nonggomin di video dia ya. Aduh, jadi malu nih ketahuan. Thank you pakai emot senyum kesemsem yang ada love-nya tuh, lo tahu kan semua. Tapi gue tuh nggak langsung ngilang, gue nggak ghosting yang tiba-tiba gue blok atau gue nggak balas chatnya. Gue masih membalas chatnya dengan baik, karena menurut gue itu sebuah manner. Kayak
masa iya gue langsung gila gitu. Gue kayak santai aja, cuma intinya intention gue ke dia no more than just a friend gitu ya kan. Kayak udah lah ya Bun. Terus gue cerita ke senior gue, kata senior gue ini gini, goblok, ngapain lu bayar? Ya gimana ya? Ya suka-suka sih begitu sih. Tapi kalau gue di posisi ceweknya mending bayar lah. Jadi image lu di mata tuh cowok agak jelek gitu. Ada hal-hal yang kita harus korbankan biar nama baik kita tuh nggak jelek gitu di mata orang. At least kita udah mencoba melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Kurang lebih begitu Bun ya. Lanjut. Apa nih? Gue pernah deketin sama orang. Oke. Ceritanya mau nonton bareng, tapi kita berangkatnya sendiri. Oke. Hasil gue nyampe duluan 2 jam sebelum film. Terus ternyata rame banget, sisa seat paling depan. Gue tanya dong, mau ganti atau mau tetap aja? Tapi gak dibales-bales. Oke, first of all, kalau lo bertujuan untuk ngajak cewek ngedate dan lo planning untuk nonton bareng, at least lo pesen pakai aplikasi lah gitu. Atau kalau lo datang lebih pagi, pesen seat yang benar-benar nyaman buat lo sama dia. Kalau lo datang telat, terus juga belum sempat pesen seat, itu udah nggak enak banget datingnya, bener deh. Lo harus prepare. Kalau lo prepare, tandanya lo serius sama nih cewek, dan cewek pasti bisa lihat itu gitu loh. Sedangkan itu lagi ngantri. Terus akhirnya dia jawab, bilang terserah. Ya udah, gue beli deh. Gue kayak menunggu berjam-jam di suatu resto sampai diledekin sama pelayannya. Mana temennya mbak? Akhirnya dia sampai tepat sebelum beberapa menit mulai. Langsung OTW nonton tuh. Next. Nah setelah nonton gue mendapat sindiran halus. Aduh pegel banget ya lehernya deh. Pegel banget ya lehernya. Ini kayaknya gara-gara duduk paling depan deh. Aturan tadi pesannya lebih awal lagi. Terus kayak gue dalam hati, emang salah gue? Kan gue yang didekatin, kok gue yang disindir sih? Gue aja ditawarin pulang bareng aja, enggak, bye. So ganteng. Itu yang gue bilang, makanya kenapa cowok-cowok ya please banget, kenapa cewek-cewek akhirnya memilih orang yang good attitude ketimbang good looking ya karena ini gitu. Itu tuh sebuah simple manner sebenarnya yang lo seharusnya udah common sense gitu di luar kepala lo harus udah lakuin. Masa gini, oke gue jabarin ya buat lo yang nggak ngerti nggak paham. Lo telat, lo udah janji, lo udah ngajakin ngedate, oke? Dan lo telat, lo udah salah ya, lo telat, lo nggak prepare, nggak pesan seat, nggak pesan tempat duduk bioskop, oke? Dan ketika lo duduk nonton, lo ngedumel, yang ngomel, aduh pegel ya, harusnya lebih cepet tuh. Gue mau pertanyakan, men, lo cowok atau cowok sih? Lo udah melebihi cewek, men, ngedumelnya, aneh lo. Pantes aja diilfilin lo, kelaut aja lo. Malu gue punya temen kayak lo. Apalagi nih? Bukan ilfil sih, cuma lebih nggak nyaman aja. Oke. Jadi gue pernah pergi sama nih cowok 2-3 kali. Terus singkat cerita kita pergi ke bioskop gitu kan. Gue tuh emang orangnya gak mau banget kedinginan. Jadi gue tuh kayak pegang tangan gitu karena dingin banget. Oh iya, tips. Kalau lo emang rencana mau pergi ke bioskop, at least lo bawa jaket atau lo pakai hoodie atau apapun itulah. Jadi bisa buat modus juga. Misalnya cewek lo gebetan lo kedinginan, lo bisa langsung pakai kasih dia jaket, kasih dia hoodie gitu loh. Itu trik namanya. Oke, catet ya. Lanjut. Terus cowok itu nanya gini, kamu kedinginan ya? Terus gue bilang iya, gue kedinginan. Jangan ditanya kayak gitu, oke? Lo harus lebih gini. Ada orang bilang kan, action itu lebih dihargai ketimbang cuma omongan. Nah itu, lo langsung lepas jaket lo ya, kasih ke dia, pakai aja, langsung gitu. Cewek nggak bakalan nolak, percaya sama gue. Makanya lo wangi, ya itu jaket dicuci, jangan bawa apek, jangan bawa matahari. Cuci yang benar, kasih parfum. Tuh, tips dari gue. Lalu tau nggak nih cowok ngapain? Ngapain dia? Ini bangku kan, biasa tangan gue kayak gini kan. Terus dia pegang tangan gue, bukan pegang gini. Katanya biar nggak kedinginan. Terus dia bilang, ayam kali diungkep. gini, kamu ngantuk ya? Tidur di sini aja. Wow. Terus karena nggak enakan nolak, akhirnya gue tidur di bawah dia. Nih cowok mikirnya biar gue nyaman, dia tuh turun terus sampai dia tuh bener-bener kayak gini guys. Gue di sampingnya udah kayak gini, encok banget satu jaman. Sengkut, bangun keluar bioskop, pegelin aja. Terus gara-gara itu gue join dia 1 minggu, happy ending kok guys. Apa? Setelah itu apa? Janda 1 minggu? Apa gimana sih? Terus gara-gara itu gue join dia 1 minggu, happy ending kok guys.
Apa sih? Nggak kedengeran terakhirnya apa? Next. Well, aku deketin cowok tuh banyak setelah aku putus. Cuman ini cowok yang menurut aku paling aneh. Aneh kenapa? Karena dia ini gila-gila ngoreksi banget. Jadi kalian tahu waktu aku jalan tuh dia bilang kayak gini dong. Ih kamu cantik ya. Kamu sama kok kayak yang di foto gitu. Bahkan mendingan asli. Oke, not bad ya. Not bad untuk first move. Pokoknya abis kita makan kita pindah ke tempat lain. Terus dia ngajakin minum koktail. Oke, nggak di lunch gitu kan. Koktail. Terus waktu minum mojito, margarita. Minum dikit udah mukanya merah dong. Terus dia ngomong gini ke aku, ih boleh nggak sengaja kesentuh tangan aku. Terus dia bilang gini, kok tangan kamu kasar sih. Itu aku udah insecure. Habis itu dia bilang gini, dari samping dia bilang, dong kamu kok besar sih. Sumpah itu gara-gara itu aku kayak ngaca terus kayak mikir hidungku memang segede itu ya. Padahal itu ternyata enggak. Habis itu dia kayak ngomong, dong kamu belah itu asli ya. Kok Cina dagunya belah sih. Kayak terus yang paling parah, kan kulit dia hitam. Dia juri beauty pageant apa gimana sih? Apanya dikomentarin sama dia? Putih. Dia bilang, tapi kulit kamu putih tapi banyak bulunya ya. Oke. Apaan sih? Rempong banget ya. Oh berarti emang mungkin sifat asli dia gitu. Kan lagi mabok tuh. Nah biasanya orang mabok kan keluar sifat aslinya. Kalau lagi sadar dia bisa acting. Ya berarti karakter asli dia begitu. Tukang observe, tukang komentar. Aneh tuh. Nextnya. Nih ya buat cowok-cowok, gue kasih tau kenapa gue selalu pengen punya cowok yang good looking. Pertama karena gue pernah diselingkuhin sama orang yang jelek. Dan lo harus tahu ya itu. Emang pasti begitu sih. Yuk. Itu sakitnya berkali-kali lipat. Dia jelek, suka selingkuh. Kalau di good looking kan kayak, oh ya udah gitu. Sakitnya menurut gue sakitnya tuh cuman. Iya ngerti lah ya, ibarat kayak wah anjir. Apa dia selingkuh sama yang lebih oke nih. Jadi kayak gue sejajar, istilahnya kayak gue tuh sejajar di antara mantan-mantan dia tuh yang istilahnya kayak kalau dijajarin tuh ini kelas S semua gitu. Wow, luxury semua, luxury X gitu kan. Tapi kalau dia selingkuh sama yang itu kayak, gue bergabung di antara ini semua dong, males banget gitu. Iya gak sih? Pasti ada yang mikir kayak gitu. Udah diselingkuhin aja gitu gue. Tapi kalau udah selingkuh terus jelek kayak udah jelek ya sih, ngerti banget. Gak bermaksud rasis apa-apa di sini, nggak ada body shaming. Enggak, itu personal taste, nggak apa-apa. Itu salah satu tipe gue. Maksudnya selain kayak baik bla-bla-bla-nya ya, gue suka cowok good looking, nggak munafik. Nggak usah terlalu ganteng banget, nggak usah. Gue nggak muluk-muluk kok. At least good looking. Ya ngerti gue. Ada yang komen kok ngakak, mantap wanita apa adanya nggak munafik nih guys. Betul. Lo harus berani dengan statement dan prinsip hidup lo. Jangan karena takut dijat sama orang-orang. Lanjut. Mantan mau kondo. Jadi aku tuh pernah punya mantan yang nggak modal banget, alias modal doang. Anda tahu mau kondo itu apa? Saya sebagai pria saya bangga mau kondo. Gue juga mau kondo loh by the way. Modal konyol doang. Modal konyol doang. Ya, lanjut ya. Yang kemana-mana apa-apa tuh selalu aku yang bayarin. Dan kenapa cewek-cewek zaman sekarang berani spend duitnya untuk cowok yang gak jelas? Di zaman gue kita semua pada malu loh. Cowok-cowok kalau membiarkan cewek yang bayar, apalagi kita minta secara langsung, malunya najubillah. Untuk urusan-urusan pentingnya dia pun juga itu pakai biaya aku dan pakai mobil aku. Wah. Bayangin ya, dia punya urusan ke Bandung buat kepentingannya dia, tapi pakai mobil aku dan pakai bensin aku, itu juga aku yang ngisiin. Yayasan kali lu semua di-support. Tapi bodohnya aku tuh bucin gitu loh sama dia. Kayak apa-apa nurut-nurut aja gitu, iya aja. Bayangin, aku tahu dia jalan sama mantannya aja, aku diem-diem aja. Dia chatting-chattingan sama cewek lain, aku nggak komplain. Bener-bener sebodoh itu. Sampai pas dia ngambek gara-gara aku telat bales chat aja, bisanya dia ngomong kayak gini, ya udah kalau nggak mau ngambek lagi, sekarang aku pengen makan di satu tempat. Dan itu tempatnya mahal cuy, kayak 400.000 per orang buat makan. Ya, padahal dibilang ganteng juga nggak ganteng-ganteng banget. Jadi kalau nggak mau nggak apa-apa, asal jangan bertingkah. Ini udah muka standar, bertingkah pula. Padahal pasti kalian tahu orangnya siapa. Dia juga lumayan terkenal. Lanjut part 2 ya. Wah, gue nggak pengen tahu deh siapa orangnya. Biar nggak gue hujatin gini. Gitu, dari 2 video react gue yang pertama yang sebelumnya, kalau belum nonton dulu. Selalu kasusnya sama gitu. Cowok yang standar, nggak modal, gayanya tengil gitu.
Aduh, enaknya diamplas aja kali mukanya ya. Mari kita lanjut part 2. First of all, aku mau ngasih tahu kalau cerita ini tidak maksud untuk menjelekkan siapa-siapa. Ya nggak apa-apa, emang fakta kan. Keluarin aja. Buat pembelajaran biar kalian nih cewek-cewek otaknya jangan pada nah, cowok-cowok juga jangan kayak gitu bertingkah. Cowok kayak begini. Akhirnya aku sadar setelah 8 bulan berlarut-larut dalam hubungan yang tidak jelas itu. Memang waktu hubungan itu cuma bentar aja, kayak 8 bulan sampai setahun. Tapi sudah banyak sekali kerugian material. Sampai akhirnya aku itu sadar ketika aku mikir kalau apa yang dia berikan ke aku, kasih sayang yang dia berikan ke aku tuh nggak setimpal sama apa yang aku berikan ke dia dan kasih sayang yang aku berikan ke dia. Karena memang ternyata cinta itu nggak bisa dibeli sama uang. Perasaan dia ke aku itu nggak bisa aku bayar dengan apapun yang aku berikan sama dia. Jadi aku ngos-ngosan aja gitu berkorban demi orang yang nggak ada ujungnya buat aku. Akhirnya jadi one sided. Akhirnya pas dia waktu itu ngajakin aku makan lagi, aku dengan berani jawab kalau aku nggak bisa nemenin dia makan. Karena aku mau pergi live musikan sama temen aku. Di situ dia marah, dia ngeblok aku di semua platform. Tapi nggak tahu kenapa aku lega banget dan aku bener-bener nggak ngerasa sedih. Kalau kalian masih mau tahu apa aja yang pernah aku kasih ke dia, lanjut part 3. Lanjut gue kepo bro. Mari kita lanjut part 3. Kalau ditanya kenapa mau, ya nggak tahu, namanya juga bucin. Iya sih. Dipelet ya? Nggak tahu juga. Emang kalau orang dipelet bisa sadar mereka dipelet? Terus kenapa diumbar aibnya sekarang? Kan dulu pernah sayang. Ya dulu kan sayangnya, bukan sekarang. Sekarang mah enggak sayang. Lagian dia juga panas ngedapetin itu. Coba lah kalian pikirkan, Lagian juga dia nggak sebut nama kali, santai aja. Nah itu yang gue maksud gue, ternyata orang tuh kayak lu diceritain hal yang positif, lu seneng. Tapi ketika lu ngelakuin hal yang negatif, terus lu diceritain ke orang-orang demi buat pembelajaran buat orang-orang gak ngelakuin sama seperti yang lo lakuin, orang marah. Ya kalau emang faktanya lu kayak gitu, kenapa lu harus marah? Heran deh gue. Makanya lu jangan melakukan hal yang negatif, jadi lu gak diceritain ke orang-orang. Orang mau nyeritain apa? Ujung-ujungnya mereka fitnah. Nah makanya, jadi orang positif aja. Selama setahun itu aku digostingin berkali-kali, dia bolak-balik kayak gitu aja, digantungin, tidak diberikan kepastian, dimanfaatin, diporotin, dirugikan. Sampai akhir ceritanya juga terkesan dia yang meninggalkan, karena dia yang ngeblok. Dibilang sakit hati, dendam. Makanya jadi pelajaran ya buat kalian para perempuan-perempuan, jangan pernah mau terbuai kosong pikiran cuman gara-gara mulut manis jantan. Betul. Karena setelah aku pelajarin ya, kalau laki-laki itu sayang sama kita, dia yang akan berkorban untuk kita. Dia nggak punya duit pun, nggak masalah. Bakal dia berusaha gimana pun caranya untuk membahagiakan kita perempuan yang dia suka. Jangan sampai kayak aku. Mari kita lanjut part 3. Kalau ditanya kenapa mau? Gimana ya? Aduh, jatuh. At least, ketika lo nggak bisa nge-support dari segi material, at least dengan kehadiran lu, dengan usaha lu, dengan manners lu, dengan kasih sayang yang bisa lo kasih, itu bisa menunjukkan bahwa lo sayang sama ini cewek gitu. Kalau emang lo serius ngejar duit, maksudnya kayak lo serius untuk kerja keras, duit akan ngalir dan cewek juga pasti ngeliat itu kalau dia normal ya. Dan kalau dari kasus yang kita tonton barusan tuh kayak lagi-lagi gitu, cowok so ganteng, tukang selingkuh, kelakuan kayak dajal gitu. Gak ngerti deh gue, maksudnya lo arahnya kemana gitu, kenapa jadi lo yang sewot gitu kan. Malah jadi kayak kebalik sekarang gitu. Yang sifat-sifat kayak gitu ya, yang dulunya di zaman gue, kesannya kayak gue tua banget ya. Maksudnya di zaman gue waktu masih SMA, awal-awal kuliah, itu harusnya dilakuin sama cewek-cewek gitu. Yang kayak manja, terus nyebelin, apa segala macem, cantik juga kagak gitu misalnya. Ini jadi kebalikan, ketwis gitu. Cowok-cowok malah yang begini, nggak tahu kenapa. Apa cowok sekarang kecewe-cewean, atau cowok sekarang mulutnya terlalu manis kayak tahu isi manis deh tuh. Jadi gampang terbuai gitu cewek-cewek sekarang. Makanya menurut gue tuh kasihan lah. Maksudnya cowok-cowok jangan kayak gitu. Bayangin kalau misalkan itu terjadi sama adek lu, misalkan digituin sama cowok lain, emang lu mau? Dan buat cewek-cewek kalau nonton, please be smart lah ya. Jangan gampang terbuai sama kata-kata cowok. Maksud gue, lo juga jangan takut ketika orang nilai bahwa lo nyari yang berduit doang. Enggak juga, nggak selamanya salah ada yang berduit. Karena kadang yang berduit itu juga lo bisa lihat cara dia kerja keras, cara dia menilai uang, cara dia menilai value dari uang tersebut, cara dia berpikir soal masa depan, dan lain sebagainya. Jadi memang relationship itu bukan perkara yang gampang, tapi bisa dipelajari. Makanya kalau lo nonton channel gua, lo ada di tempat yang tepat. Gitu. Oke. Langsung thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga banget ini jadi pembelajaran, bukan cuma buat gua tapi buat lo. Dan ke depan gue akan masih banyak bikin video seputar relationship. Makanya kalau lu suka jangan lupa subscribe, like juga. Thank you so much. Gue Eduardo Adam signing off. Remember we only live once, so spread the love and stay positive. Stay healthy and stay awesome. Bye bye.